Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin Perumna 1 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Takrib Matan Abi Syuja' karya Al-Qadhi Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimahullah ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ini fasal menjelaskan tentang wal wadi'atu amanatun. Wal wadi'atu, dan adapun wadi'ah, barang yang dititipkan, itu amanatun, amanah. Jadi kita membahas tentang bab wadi'ah. Wadi'ah ini bab tentang nitip sesuatu yang boleh dititipkan kepada pihak lain. Kalau secara bahasa, wadi'ah itu dimaknai dengan menitipkan, menyetorkan, menaruh, menyimpan. Itu kalau secara bahasa, atau istilah kita deposit. Jadi nitip itu wadi'ah secara bahasa. Bisa juga berarti sesuatu yang dititipi pada orang lain untuk dijaga. Aslinya itu kewajiban kita untuk menjaga, karena kita ada sesuatu hal kita titip ke orang lain untuk menjaganya. Itu namanya wadi'ah. Secara istilah syar'i, wadi'ah itu
dimaknai dengan akad yang berkonsekuensi untuk dijaga atau sesuatu yang mesti dijaga. Jadi kalau kita berakad wadi'ah berarti kita yang menerima wadi'ah itu harus siap menjaga sesuai dengan amanah, karena wadi'ah itu adalah amanah. Pengertian yang lain dari wadi'ah adalah taukilun fi hifzi mamlukin au muhtaramin makhsusin ala wajhin makhsusin, yaitu mewakilkan penjagaan sesuatu yang dimiliki atau dimuliakan dengan cara yang khusus. Jadi kalau sesuatu itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki, ya tentu tidak bisa dititipkan. Nah, demikian juga ketika kemudian sesuatu itu yang tidak dimuliakan atau sesuatu yang sifatnya itu tidak bisa diperjualbelikan seperti benda najis dan lain sebagainya, itu juga tidak bisa untuk dititipkan nantinya itu. Jadi kalau di sini katakan yang dimaksud sesuatu yang dimiliki adalah yang sah dimiliki secara syar'i seperti benda yang suci dan boleh digunakan. Sesuatu yang dimuliakan adalah yang tidak boleh dimiliki secara syar'i tetapi boleh memanfaatkannya, seperti anjing yang digunakan untuk berburu. Itu termasuk binatang yang secara syar'i tidak boleh dimiliki tapi boleh dimanfaatkan, yaitu untuk kepentingan berburu atau menjaga harta atau menjaga ternak dan seterusnya. Itu diantaranya ya. Makanya kalau kita bicara akad wadi'ah ini kita bicara tentang akad titip menitip. Wal aslu fi masyru'iyatiha, dan adapun dasar dari disyariatkannya akad wadi'ah ini adalah ayatun, beberapa ayat. Minha, diantaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 283 itu. Fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Maka apabila mempercayakan sebagian kalian kepada sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang diberi kepercayaan itu menunaikan amanahnya. Jadi ini yang dipakai dalil oleh para ulama untuk akad wadi'ah. Wa ahadisu, dan beberapa hadis, ada beberapa hadis juga. Minha, diantaranya adalah ma rawahu Abu Dawud, apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addil amanata ila mani tamanaka, tunaikan amanah kepada orang yang telah memberikan amanah kepadamu. Wala takhun, jangan kamu berkhianat. Lawannya amanah adalah khianat. Wala takhun, dan janganlah kamu berkhianat man, kepada orang khonaka yang telah mengkhianatimu. Karena kalau kita membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan, sama-sama tercelanya nanti, sama-sama terhinanya nanti. Nah, di sini yang dipakai dalil oleh para ulama terkait dengan wadi'ah. Kalau lihat dari definisi yang kita baca tadi, wadi'ah itu berarti pure, murni titip ya. Titip. Di dalam ketentuan wadi'ah itu, orang yang dititipi tidak boleh menggunakan apa yang dititipkan. Kalau dia misalnya titip motor, terus motornya izin saya pakai motornya ya, gitu misalnya gitu ya. Ya berarti akadnya bukan nitip nanti. Akadnya nanti ariyah, pinjam meminjam nanti. Bukan wadi'ah lagi. Kalau itu uang, titip uang ke kamu ya, izin saya pakai untuk usaha ya, bukan wadi'ah lagi nanti. Jatuhnya qard, jatuhnya hutang. Kalau dipakai usaha dengan perjanjian bagi hasil, jadinya qirad, investasi mudharabah nanti.
Tapi kalau kemudian dia pakai untuk keperluannya, atau kemudian dia janjikan pengembalian lebih tanpa ada perjanjian bagi hasil, itu namanya riba nanti. Karena kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap hutang piutang yang mengambil manfaat dari hutang itu, maka itu adalah riba. Makanya wadiah ini pure murni tolong menolong, minta tolong nitip barang. Nah, apa bedanya, sedikit melebar ya, apa bedanya kalau tadi ngutangi sama nitip, itu bedanya di mana kalau berkaitan dengan akad seperti yang saya ceritakan tadi itu? Begini bedanya. Ini kalau berkaitan dengan uang ya. Kalau panjenengan nitip uang ke seseorang, semata-mata nitip aja untuk keamanan uang itu, maka itu wadiah namanya. Tapi saya ulang, kalau panjenengan nitip, saya ulang ya, ke seseorang, kemudian orang itu mendapat izin dari panjenengan untuk menggunakan uang itu dengan perjanjian persentase modal uang yang Anda taruh, nanti Anda per bulan dapat sekian, itu namanya qirad. Maaf, itu namanya qard, utang, ngutangi namanya. Loh Ustaz, di poin-poin yang kita tanda tangani itu kata-katanya deposit, Ustaz. Deposit kan nitip berarti kan. Berarti akad kita wadiah. Kok bisa ditarik ke akad qard? Ini kaidah dalam akad ya. Al-ibratu fil aqdi atau fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Jadi yang dianggap di dalam akad itu adalah maksud dan tujuannya, bukan pilihan kata atau lafadznya, redaksinya, bukan. Jadi walaupun panjenengan ngomongnya nitip, deposit, tapi kalau kenyataannya uang itu Anda tahu akan dipakai oleh yang bersangkutan untuk usaha, dan jenengan juga mengetahui itu, dan mereka menjanjikan kelebihan untuk kita, maka itu masuk dalam akad qard. Dan kalau begitu akadnya masuk dalam ketentuan kaidah kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Itu kalau begitu, itu begitu. Ketentuannya itu gitu. Secara umum itu gitu. Dan memang beda antara wadiah dengan akad utang piutang dengan wadiah, itu beda. Kalau di dalam akad hutang piutang itu ada pemindahan hak milik. Misalnya saya minjemin Pak Haji Sutisna 10 juta. Maka begitu saya terjadi akad pinjam meminjam, seketika itu uang 10 juta itu milik Pak Haji Sutisna. Dan terserah beliau mau dipakai apa uang itu. Nah, model akad seperti ini berarti yang berbuat baik adalah saya. Yang saya baiki dalam hal ini Pak Haji Sutisna. Beda dengan wadiah. Kalau wadiah itu ketika saya nitip kepada Pak Haji untuk dijaga uang itu, maka ketentuannya uang itu nggak boleh dipakai. Saya ulang, kalau dipakai berarti akadnya beda, bukan lagi wadiah. Nanti kembali ya utuh uang itu, nggak ada perubahan sama sekali. Itu namanya wadiah namanya. Nah terus yang berbuat baik siapa dalam hal ini? Bukan saya. Yang berbuat baik Pak Haji Sutisna, karena nolong saya mau nyimpenin duit saya 10 juta tadi itu. Ini misalnya. Tapi Ustaz, kalau kan tadi dikatakan bahwa al-wadiah itu adalah amanah, berarti dia yadul amanah. Kalau di bank syariah yang saya tahu yadud doman. Jadi wadiah yadud doman. Jadi kalau ke bank syariah yang saya tahu, tapi ya nggak tahu ke sekarang ya, itu ditanya pasti, kami ada 2 produk, mudharabah atau
wadiah. Kalau yang mudharabah bagi hasil. Kalau wadiah biasanya di bank syariah ditambahkan misalnya wadiah dengan menggunakan yadud doman, bukan yadul amanah. Sebenarnya istilah yadud doman itu masuk dalam kategori qard, utang piutang sebenarnya. Lah terus jadi memang sistem keuangan atau perbankan syariah kita itu kan tidak membebaskan sama sekali orang dari riba, tapi mengalihkan saja dari riba yang besar ke riba yang lebih kecil gitu. Belum ada yang 100% lah istilahnya gitu. Waduh gimana Ustadz, kita kan butuh menyimpan uang untuk keamanan, sebagian kita butuh menyimpan uang untuk keamanan. Berarti ada hajat yang mendesak, ada unsur darurat atau hajat yang mendesak. Kalau hajat yang mendesak, ya wis, al hajatu tanzilu manzilatat darurati fi ibahatil mahdhurah. Hajat yang mendesak itu menduduki kedudukan darurat dalam hal diperbolehkan sesuatu yang dilarang. Ini yang bahasanya Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu, bahwa akan ada masa di mana riba itu merajalela. Siapa yang menghindarinya dia akan kena debunya. Hari ini itu terjadi. Ibarat najis yang merata sudah. Panjenengan kalau mau konsisten terkait dengan riba, jangan pakai mata uang kita itu. Mata uang kita itu rupiah, dolar, euro dan macam-macam. Yen itu semua benda ribawi itu. Ini ribanya riba fadl. Kan ada riba nasiah, ada riba fadl. Riba fadl itu artinya kalau kita tukar ada selisih. Money changernya depan Masjid Nabawi. Kalau tukar uang kan pasti ada selisihnya kan. Harusnya kan tidak boleh ada selisih kalau menurut teori. Tapi nyatanya ada selisih. Berarti riba fadl. Terus bagaimana? Mau nggak pakai uang? Secara sunatullah saat ini nggak mungkin. Mau tidak mau kita harus pakai uang itu. Bahkan beberapa bentuk transaksi mesti menggunakan jasa perbankan. Bahkan beberapa harus menggunakan kartu-kartu tertentu. Itu namanya hajat yang mendesak namanya. Hajat yang mendesak itu dalam kaidah fikih dikatakan al-hajatu tanzilu manzilatat darurati fi ibahatil mahdhurah. Hajat yang mendesak itu menduduki kedudukan darurat dalam hal diperbolehkannya sesuatu yang dilarang. Saya punya jamaah karena baru ngaji gitu ya. Streng, enggak mau naruh uangnya di bank. Taruh di rumah, malah nggak bisa tidur, kepikiran terus. Akhirnya dirupakan dalam bentuk logam mulia. Lupa naruhnya. Tidak tahu sudah ketemu apa enggak, 2 batang. Yang 100 graman itu 2 batang. Lupa naruhnya di mana katanya. Udah sepuh orangnya. Terakhir kita sama saya belum ketemu. Orang Villa Taman Kata nih, orang Villa Taman Kata ini Ustaz Aris itu ngajar di sana beliau itu. Jadi orang Pak Haji Maman itu. Itu cerita. Jadi beliau itu tapi saat itu ya, sekarang udah pakai bank lagi beliau sekarang. Saking takutnya pada riba itu. Riba tetap kita hindari. Namun dalam kondisi-kondisi mana kita tidak bisa mengelak, yaitu namanya apa? Terpaksa namanya. Itu nanti dipaksa oleh apa namanya? Sistem. Nah, karena kondisi seperti ini. Jadi kembali pada al-hajatu tanzilu manzilatat darurati fi ibahatil mahdhurah. Itu seperti itu. Jadi memang kalau kita mau memberantas betul-betul riba, itu bermula dari mata uangnya dulu, di samping sistemnya ya. Kalau mata uangnya masih seperti sekarang ya masih riba fadl. Itu seperti itu. Dan ini kondisi yang mendesak atau darurat. Allahu Akbar. Wa yustahabbu qabuluha liman qama bil amanati fiha. Dan disunnahkan atau dianjurkan apa qabuluha, menerima wadiah itu. Disunahkan liman qama bil amanati fiha, bagi siapapun yang bisa menegakkan amanah untuk menjaga barang titipan itu. Kalau kata para ulama, menerima titipan barang dari seseorang itu
bisa jatuh pada hukum wajib, bisa jatuh pada hukum sunnah, bisa jatuh pada hukum makruh, haram, mubah, bisa. Bisa fardu kifayah juga kalau di fikih itu. Wajib, kapan kita wajib menerima titipan seseorang itu kalau orang nitip sama kita? Ketika nggak ada lagi yang bisa dipercaya kecuali kita, dan kita yakin bisa menjaga itu, dan orang ini dalam kondisi di mana dia tidak bisa kecuali menitip, maka kita wajib menerima titipan itu. Contoh, ada orang ngantri di toilet, mau masuk toilet, di toilet itu nggak ada tempat untuk naruh barang, sementara dia butuh untuk qadil hajat, menekan hajat. Di situ ada kita, maka dia bilang sama kita, Pak, saya mau ke toilet, toiletnya rupanya nggak ada tempat untuk naruh tas saya, titip tas saya Pak ya. Nggak ada pilihan lain kecuali kita, dan kita bisa saat itu, kondisi kita bisa, tidak buru-buru, maka kita wajib membantu orang itu untuk menerima titipannya. Karena kalau tidak, berarti kita berbuat zalim kepada saudara kita. Wajib itu kita terima itu. Saya dalam situasi seperti itu, kadang saya pernah juga yang nitip begitu, pernah. Tentu pada orang yang saya percaya. Itu seperti itu. Biasanya saya bawa masuk itu yang penting-penting, yang kayak bahasanya KTP dan kawan-kawan, terus HP dan kawan-kawan saya bawa masuk tetap. Tapi kalau yang bangsanya pakaian dan lain-lain, saya titip sama orang. Yang orang itu saya percaya. Nah itu, dan saya juga pernah juga dititipi juga. Nah yang begitu-begitu itu, kalau nggak ada pilihan lain kecuali kita, wajib kita menerima. Karena itu bagian dari peduli. Kan dalam Islam tidak peduli itu tidak boleh kepada saudara sama muslim. Kalau bahasanya Nabi, al-mu'min akhul mu'min. Mu'min itu adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu. Tidak boleh dia mendoliminya dan tidak boleh cuek terhadap saudaranya sesama mukmin. Nah, tidak mau menerima titipannya padahal dia sangat butuh dan tidak ada yang lain kecuali kita, dan kita mampu, berarti kita telah cuek terhadap saudara kita, maka hukumnya menjadi wajib. Ada kalanya hukumnya sunnah, di mana kita mampu untuk melakukannya, tapi andaikan tidak ke kita pun juga nggak apa-apa. Cuman kalau kita sekiranya mampu, kita disunahkan, dianjurkan untuk menerima itu. Tapi ada kalanya bisa jadi haram. Kapan itu? Ketika kita tahu kita tidak akan bisa menjaga amanah itu. Ada orang nitip dan kita tahu kita tidak bisa menjaga amanah itu, maka jangan diterima. Bisa haram itu. Itu ketentuannya. Jadi bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, atau juga bisa fardu kifayah. Sesuai dengan konteks. Secara umum 3 tadi itulah. Itu monggo dipertimbangkan. Tapi secara umum kalau kita mampu, tentu itu dianjurkan untuk kita menerima titipan tersebut. Ada tetangga mau pulang kampung, nitip rumah ke kita, ya kita wajib menjaganya. Tentu semampu kita. Sekiranya kita memang sanggup, kita bilang iya. Kalau nggak sanggup, jangan iyakan kalau gitu. Bu, saya nggak bisa janji Bu ya, karena saya sering keluar. Cuman kalau selagi saya di sini, saya perhatikan rumah Ibu, insya Allah. Itu seperti itu. Dan saya dulu pernah dianugerahi oleh Allah punya tetangga yang amanah. Kalau saya pulang kampung, kunci kontrakan, saya masih kontraktor ya, masih kontrak. Saya titipkan ke tetangga saya itu. Alhamdulillah beliau amanah orangnya. Jadi saya pulang kampung itu tenang. Pulang rumah bersih, baik, rapi, jadi aman. Orangnya amanah orangnya. Alhamdulillah, masya Allah. Nah, terus kemudian, tapi pernah juga diuji oleh Allah di Surabaya saat itu punya tetangga yang khianat. Jadi pulang itu kepikiran itu. Karena orangnya cinta kebersihan. Jadi kalau kita naruh barang lupa diambil itu langsung bersih gitu. Ya, dia cinta kebersihan, langsung bersih. Tangannya jahil itu. Allahu Akbar. Karena pernah dibobol juga kontrakan saya di Surabaya saat itu. Jadi ada tetangga yang khianat, ada tetangga yang amanah. Kalau punya tetangga yang amanah, tenang kita. Tapi kalau punya tetangga yang khianat, nggak tenang kita. Makanya kata perintah Nabi al-jar qabla dar, perhatikan tetangganya dulu sebelum beli rumah. Itu karena berkaitan dengan itu juga diantaranya. Wala yatmanu illa bita'addi,
dan tidak ada kewajiban mengganti bagi orang yang dititipi illa bita'addi, kecuali kalau dia bersikap berlebihan. Kalau di fikih itu ada dua sebab kenapa orang yang dititipi wajib mengganti. Pertama tafrid. Tafrid itu ceroboh. Yang kedua at-ta'addi. At-ta'addi ini bersikap berlebihan. Contoh gini misalnya, ada orang titip motor ke kita. Nah, motor ini harusnya diletakkan di garansi, dikunci. Dia teledor, taruh di luar. Akhirnya diambil orang, wajib ganti. Atau taruh di luar, kehujanan, kepanasan, rusak, wajib ganti. Karena keteledoran namanya itu. Kalau berlebihan, misalnya yang bersangkutan tanpa seizin yang punya motor dipinjamkan ke orang lain. Ternyata sama orang lain yang pinjam itu motornya dimutilasi. Dua ambil bahan-bahan yang bagusnya ganti yang jelek-jelek. Nah, itu namanya ta'addi, itu berlebihan sudah itu. Karena telah meminjamkan tanpa seizin yang punya barang itu. Masuk tafrid juga itu, sudah tafrid berlebihan juga. Karena termasuk dalam kategori berlebihan itu kalau meminjamkan barang titipan ke orang lain tanpa seizin yang punya barang. Itu tidak boleh. Atau menggunakannya tanpa seizin yang punya barang dengan cara yang berlebihan. Itu namanya at-ta'addi namanya. Tafrid dan ta'addi, gegabah, ceroboh, atau itu dua-duanya wajib ganti itu, kalau karena kedua-duanya. Maaf, kalau karena salah satu dari keduanya itu wajib ganti. Tapi kalau tidak, dijaga baik-baik, dikunci, ya sebagaimana patutnya menyimpan barang yang dititipkan. Tapi namanya malang tak bisa ditolak kan. Akhirnya hilang juga itu benda yang dititipkan itu. Maka yang bersangkutan tidak wajib mengganti. Kalau dia sudah berusaha amanah menjaga titipan itu dengan baik dan benar. Tidak ada kewajiban mengganti. Allahu Akbar. Nah tadi yang di perbankan syariah itu kan ada nabung namanya wadi'ah biyadid doman. Menggunakan, jadi oke, saya terima titipan uang Bapak, tapi dan kami akan menggunakan uang ini, tapi nanti kami janji, saya jamin uang Bapak pasti ada. Kalau nggak ada ya kita ganti. Nah ini kategorinya sebenarnya bukan wadi'ah sebenarnya. Kategorinya sudah qard sebenarnya. Karena ada kewajiban mengganti itu namanya sudah qard namanya sudah. Kalau qard sebenarnya tidak boleh ada perjanjian kelebihan apapun sebenarnya gitu. Bukan wadi'ah lagi akadnya sebenarnya, tapi ya qard sudah. Wa qaulul muda'i maqbulun fi raddiha 'alal mudi'. Dan ucapan orang yang dititipi itu diterima di dalam pengembalian barang titipan itu atas ucapan orang yang menitipkan. Misalnya gini ya, orang yang dititipi mengaku barang sudah dikembalikan, tapi pihak yang menitipkan itu merasa barangnya belum dikembalikan. Ini kalau dibawa ke hakim, maka yang dipilih adalah ucapan orang yang dititipi, bukan yang menitipkan. Nah, terus kalau begini bagaimana? Ya silakan dari pihak yang menitip membuktikan bahwa barang yang dititipkan itu tidak sampai kepada dia. Harus dengan bukti. Sementara kalau untuk orang yang menitip, itu orang yang dititipi itu cukup dengan sumpah. Karena ada kaidah ada hadis yang berbunyi al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a 'alaihi. Orang yang menuntut wajib membawa bukti. Sementara yang dituntut cukup dengan sumpah. Dalam hal ini yang dituntut adalah orang yang dititipi dan dia mengaku sudah dikembalikan. Yang nuntut siapa? Yang nitip. Maka yang nitip harus bisa membuktikan bahwa barangnya tidak sampai kepada dia. Kalau enggak, yang diterima ucapan orang yang dititipi. Makanya ini hati-hati. Apa-apa itu kalau bisa didokumentasikan gitu. Apa-apa kalau bisa didokumentasikan supaya
ada bukti. Islam itu luar biasa. Dari sejak zaman dulu itu sudah disyariatkan tentang pentingnya dalam masalah muamalah ya. Hitam di atas putih, saksi itu penting. Saya sering dalam akad-akad nikah itu, saya sering bilang ke pengantin-pengantin itu kalau penyerahan mahar, tolong dipersaksikan walaupun tidak ada kewajiban. Jadi pas mahar diserahkan itu dipersaksikan, difoto kalau perlu, divideokan bahwa mahar sudah diserahkan. Jangan sampai kejadian seperti beberapa tahun yang silam, dulu udah lama sih kejadian. Sebelum zamannya medsos saat itu, belum kayak sekarang jadwal. Ada seseorang yang dinikahi oleh seorang lelaki yang berujung pada perceraian karena si wanita ini merasa tidak pernah menerima mahar dari suaminya. Sementara pihak suami merasa sudah bayar mahar. Itu kalau nggak didokumentasikan itu. Jadi si istri gugat cerai suaminya karena merasa tidak pernah dikasih maharnya. Jadi mahar belum dibayar. Sementara dari pihak suami merasa saya sudah bayar mahar. Karena nggak ada fotonya, nggak ada saksinya, akhirnya berujung pada perceraian, gugatan cerai itu. Itu terjadi. Makanya harus apa-apa itu kalau bisa didokumentasikan. Kalau sekarang enak, tidak hanya hitam di atas putih, tidak hanya saksi, bisa divideokan kalau sekarang gitu. Tinggal disimpan di dokumen pribadi, kalau sewaktu-waktu dibutuhkan tinggal dibuka saja. Ini loh, bahwa ini sudah ada bukti ini. Itu seperti itu. Walaupun sekarang kalau nggak jeli-jeli susah juga bedakan antara AI sama yang beneran. Tapi sudah ada pakar-pakar IT ngerti lah insyaallah. Matan nggih. Itu wa alaihi dan atas orang yang dititipi ayyahfadhaha hendaklah dia menjaga barang titipan itu fi hirzi misliha di tempat yang biasanya benda seperti itu diletakkan. Jadi dia nitip apa? Kita punya enggak tempat untuk menjaga barang itu? Kalau enggak ada jangan terima titipan itu. Contoh ada orang nitip kambing. Karena ada seorang tetangga nitip kambing. Ini kalau di sini mungkin jarang, kalau di kampung mungkin. Oh, di sini mungkin juga sih. Itu jamaah kalau nitip sapi mau kurban itu di masjid. Nitip sapi, nah, itu kalau masjid tidak bisa menjaga sebagaimana mestinya kambing dan sapi itu, jangan terima titipan itu. Kami tidak menerima penitipan sapi atau kambing kurban. Kalau mau ya hari had dibawa saja langsung ke masjid, kita akan eksekusi. Karena masjid merasa tidak mampu menjaga. Tapi kalau masjid merasa mampu menjaga, ada timnya memang untuk itu, maka silahkan. Biasanya kalau di kota kena biaya parkir, karena kan rumputnya beli soalnya. Bagaimana kalau gitu? Tidak apa-apa. Jadi untuk akad wadiahnya nggak dikenai biaya sama sekali, karena ini tabarruk murni tolong menolong. Tapi karena untuk demi hidupnya binatang titipannya itu mesti dikasih makan dan makanan mesti beli, kita omongkan di awal. Nah ini Pak butuh biaya untuk beli makanannya sama yang ngerawat ini Pak. Kalau ke masjid gratis saja udah. Tapi untuk yang ngerawat sama yang ini Bapak harus, itu namanya akadnya ijarah nanti. Dengan pihak yang menjaga dan merawat kambingnya itu. Itu seperti itu. Termasuk plus biaya apa? Pemotongannya Pak. Itu. Karena tidak boleh upah pemotongan diambilkan dari daging kurban misalnya. Itu seperti itu. Jadi kalau sanggup menjaga silakan diterima. Tapi kalau tidak sanggup menjaga, nggak punya tempat yang layak untuk sesuatu yang dititipkan, maka jangan. Itu seperti itu. Atau di kita ini jamak terjadi penitipan binatang kalau pulang kampung itu. Sebenarnya kalau akad nitipnya itu tidak dikenai biaya sama sekali. Cuman karena untuk nitip itu butuh ruangan, tempat, biasanya nanti dikenai akad sewa biasanya. Jadi jatuhnya wadiah ini bisa jatuhnya nanti ke ijarah juga. Kenapa? Karena kemudian dikena icas sewa tempat, sewa perawatan misalnya, biaya perawatan dan seterusnya. Nanti larinya bisa ke arah ijarah. Walaupun awalnya akadnya adalah wadiah sebenarnya.
Tapi karena kemudian ada dikenai jasa, maka tadi wadiah itu bisa berubah menjadi qard, bisa menjadi qirat, bisa menjadi ariyah, pinjam meminjam, akadnya bisa berubah itu nanti. Kita hanya taunya disiplin dalam masalah akad ini aja. Wa idza tuliba biha falam yukhrijha ma'al qudrati 'alaiha hatta talifat domina. Tapi kalau orang yang menitip barang meminta agar barang itu diberikan, maka wajib diberikan. Kalau orang yang dititipi menunda padahal dia mampu segera memberikan sampai barangnya rusak, maka yang dititipi wajib mengganti. Wallahu alam bisawab. Baik, silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah. Monggo Pak Haji. Iya, monggo Pak Haji. Nggih. Wih. Bagus. Kalau di fikih itu ada contoh gini. Bagaimana kalau seandainya orang yang nitip itu tidak kunjung mengambil barang itu, entah karena mati atau karena nggak jelas di mana rimbanya, termasuk ahli warisnya nggak ketemu. Bagaimana kalau begitu? Jawaban fikihnya gini Pak Haji. Kalau memang orangnya nggak jelas di mana rimbanya, ahli warisnya juga nggak ada. Karena kalau ada kembalikan pada ahli warisnya, maka harta titipan itu dikembalikan kepada kaum muslimin. Dengan ketentuan kalau tiba-tiba pemiliknya datang, wajib ganti tetap. Kayak kemarin Lukoto itu Pak Haji. Jadi boleh dipakai Pak Haji, boleh, pakai keluarga boleh, pakai untuk kaum muslimin boleh, silakan. Tapi hati-hati, kalau sewaktu-waktu orangnya datang, maka wajib untuk mengembalikan atau mengganti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Pak Haji nggih. Dan tidak usah khawatir Pak Haji. Selama Pak Haji masih menjaga amanah itu, selama itu Pak Haji dapat pahala. Karena hitungannya Pak Haji yang berbuat baik. Jadi ini babnya bab tabarruk, berbuat baik pada sesama, menolong sesama. Selama kita menolong, kita akan ditolong oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Jadi selagi Pak Haji masih menjaga amanah itu, Pak Haji insya Allah aman. Kecuali tiba-tiba barang itu kemakan rayap sampai habis Pak Haji. Nah Pak Haji nggak wajib ganti. Kenapa? Karena rusaknya barang itu bukan karena Pak Haji trader, tapi Pak Haji sudah berusaha menyimpan di koper dengan baik, tapi tadi malang tidak bisa ditolak. Nah, rusak atau kena banjir, naudzubillah, hilang, anyut. Pak Haji nggak wajib ganti itu. Gitu. Tapi kalau Pak Haji menggunakannya, memakainya, maka Pak Haji kalau sewaktu-waktu orangnya datang, Pak Haji wajib mengganti. Tapi kalau nggak datang orangnya, sudah nggak ada kewajiban mengganti, pakai aja, tidak ada masalah. Gitu Pak Haji nggih. Wallahu alam bishawab. Mau yang lain silakan kalau ada. Monggo silakan. Oh nggak ada. Saya pikir. Monggo silakan kalau ada. Nggih monggo Pak. Nggih. Saya tahu, ya, betul. Bagaimana mempertemukan dua riwayat itu gitu ya? Bagus. Ini menarik, bagus. Satu riwayat mengatakan wajib mengumumkan barang yang hilang yang kita temukan itu selama 1 tahun, diantaranya di tempat hilang dan di masjid, di pintu-pintu masjid. Menarik, ada hadis yang lain ketika ada orang mencari barang hilang di masjid, Nabi nyuruh kita mendoakan semoga nggak ketemu. Baik, di fikih kemarin dicontohkan pengumumannya pakai tulisan. Ditulis ditaruh di pintu-pintu masjid. Telah hilang barang berupa handphone misalnya. Tapi jangan detil. Atau uang, tapi jangan detil. Kalau detil enggak boleh. Ngerinya nanti kalau orang datang ngaku-ngaku dan dia ambil, begitu pemilik aslinya datang, kita wajib mengganti itu nanti. Makanya jangan detil.
Itu yang dimaksud. Sementara yang dilarang oleh Nabi, yang Nabi nyuruh agar jangan doakan semoga gak ketemu barang hilang. Orang Arab dulu itu kalau nyari barang hilang itu teriak di masjid. Ada yang nemu barang saya enggak? Rame. Nah, masjid itu bukan tempatnya berisik kayak gitu. Maka Nabi bersabda, doakan saja enggak ketemu barangnya itu. Itu maksudnya. Jadi yang teriak-teriak itu yang enggak boleh. Jadi tapi kalau diumumkan pakai tulisan itu ada perintahnya memang. Itu khusus, tidak ada masalah. Sama dengan mengumumkan orang yang mati itu, orang yang meninggal dunia itu. Dulu Nabi itu pernah melarang itu karena dulu itu berkaitan dengan tradisi jahiliyah. Yang kalau mengumumkan orang yang mati itu serta dengan ratapan-ratapan. Oh, Tuhan Yesus sudah mati, oh, gitu rame gitu loh. Nah, Nabi itu melarang berlebihan seperti itu. Tapi kalau segera mengumumkan ada orang yang meninggal dunia, yang mengumumkan Raja Najasyi wafat itu Rasulullah Muhammad SAW dan mengajak para sahabat dan sholat gaib saat itu. Nah, itu berarti mengumumkan kan boleh, tidak ada masalah. Makanya kan beberapa riwayat yang tampaknya bertentangan itu mesti dikompromikan atau cari titik tengahnya atau titik temunya. Jadi titik temunya itu kalau dulu rame itu Pak, bikin rame itu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap boleh mengumumkan tapi menggunakan tulisan, bukan menggunakan woro-woro yang bikin orang heboh. Jadi yang dimaksud kemarin pengumuman itu dianjurkan kalau di masjid itu pakai tulisan anjurannya. Kalau dia nggak bisa nulis pakai kata-kata boleh, tapi jangan sampai bikin berisik aja. Kalau berisik tidak boleh tetap. Dan konteksnya adalah mengumumkan barang yang hilang, bukan mencari barang yang hilang. Sementara yang dimaksud kemarin, yang dimaksud oleh panjenengan itu adalah orang yang mencari barangnya yang hilang, terus bikin gaduh di masjid. Nah, itu Nabi nggak suka itu. Doakan tidak ketemu barangnya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dimengerti ya? Insyaallah. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.